Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Saskia dengan NIM 2024 4064 05117 yang akan menjelaskan mengenai pandangan filsafat pendidikan tentang hakikat manusia dalam pembelajaran moral dan etika. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang. Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, tetapi juga berperan penting dalam membentuk moral, etika, dan karakter. Filsafat pendidikan memberikan dasar untuk memahami hakikat manusia sebagai subjek pendidikan sehingga memengaruhi tujuan pendekatan dan strategi pembelajaran moral. Namun dalam praktiknya, pendidikan moral di sekolah masih sering bersifat hafalan dan normatif. Nilai-nilai yang diajarkan sebagai aturan bukan dipahami secara mendalam, sehingga kurang efektif dalam membentuk karakter. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pandangan filsafat pendidikan tentang hakikat manusia dapat dijadikan landasan dalam pembelajaran moral dan etika yang lebih bermakna. Bagian berikutnya adalah relevansi pandangan filsafat pendidikan dengan pembelajaran moral dan etika. Jika manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki akal budi, hati nurani, dan kebebasan, maka pendidikan moral tidak cukup hanya berupa hafalan aturan. Pendidikan moral harus membantu peserta didik memahami alasan dibalik nilai tersebut, menyadari tanggung jawabnya, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pembelajaran moral harus mendorong peserta didik untuk mengenal dirinya, berpikir kritis, memiliki kesadaran moral, serta mampu mengambil keputusan dan harus bertanggung jawab. Pendekatan pembelajaran yang humanis, dialogis, dan dekat dengan pengalaman hidup sangat diperlukan agar nilai moral tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar dihayati dan dipraktikkan. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai pandangan filsafat pendidikan tentang hakikat manusia. Dalam filsafat pendidikan, manusia dipahami sebagai makhluk yang berkembang secara utuh, meliputi aspek jasmani, akal, moral, sosial, dan spiritual. Karena itu, peserta didik harus dipandang sebagai subjek yang memiliki kebebasan, potensi, dan martabat. Berbagai aliran filsafat memiliki pandangan yang berbeda mengenai manusia. Aliran idealisme menekankan nilai moral dan spiritual. Realisme menonjolkan rasionalitas dan penggunaan akal. Humanisme menekankan martabat dan kemanusiaan. Eksistensialisme menyoroti kebebasan dan tanggung jawab individu. Sementara pragmatisme melihat pengalaman sebagai sumber utama belajar. Dari pandangan ini, jelas bahwa pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mengembangkan moral, kepribadian, dan karakter peserta didik. Terakhir, kita masuk pada implikasi pandangan hakikat manusia dalam pelaksanaan pendidikan moral dan etika. Pandangan filsafat pendidikan ini memengaruhi kurikulum, metode pembelajaran, peran guru, dan lingkungan sekolah. Kurikulum tidak hanya berisi materi akademik, tetapi juga harus memuat nilai moral dan pembentukan karakter. Metode pembelajaran perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kritis, berdialog, berefleksi, dan mengalami langsung proses internalisasi nilai. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan moral dan pembimbing. Selain itu, sekolah harus membangun budaya yang mendukung nilai kemanusiaan, moralitas, dan karakter mulia. Melalui upaya tersebut, diharapkan pendidikan mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pandangan filsafat pendidikan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang utuh dengan dimensi intelektual, moral, spiritual, dan sosial, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus membina karakter, nilai moral, dan kepribadian. Berbagai aliran filsafat menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan tanggung jawab serta potensi untuk berkembang, sehingga pembelajaran moral dan etika perlu dilaksanakan secara bermakna melalui pengalaman, pembiasaan, keteladanan guru, dan lingkungan pendidikan yang mendukung agar manusia yang dihasilkan tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.
Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.